Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain hadir untuk program Bicara Langsung di malam hari ini, Kamis 10 November 2022. Hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan begitu, dan kemudian tema yang diangkat oleh pemerintah adalah pahlawanku, teladanku begitu. Nah, kalau kita berbicara tanggal 10 November yang memang diperingati sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang jasa para pahlawan. Tentunya kita harus menghadapi apa yang telah dikorbankan oleh para pendahulu kita begitu. Pada saat dulu kita tahu bersama yang setelah diajarkan misalnya di bangku sekolah begitu, pahlawan berjuang menggunakan bambu runcing begitu ataupun juga senjata tradisional. Dan kemudian sekarang dengan dinamika perkembangan digital tentunya ada banyak perbedaan yang harus kita teruskan apa yang menjadi pengorbanan mereka. Kita berperang melalui era modernisasi, digitalisasi dan juga kemampuan skill serta attitude sebagai bangsa Indonesia. Nah, kali ini selama 1 jam hingga pukul 7 malam nanti kami akan kemudian membahas apa yang menjadi makna atau esensi dari pahlawan atau Hari Pahlawan di tahun 2022 ini, yang mengangkat tema adalah pahlawanku, teladanku begitu. Dan juga nanti kami akan secara spesifik pun juga akan membahas apa yang kemudian akan dilakukan oleh para peneliti sejarah di Sulawesi Tengah yang juga bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengangkat para pahlawan. Karena kita tahu bersama pada tahun lalu, tepatnya di 2021, keputusan Presiden Joko Widodo telah menganugerahkan pahlawan nasional kepada salah satu tokoh yang berasal dari Sulawesi Tengah, yaitu Tombolo Tutuh. Dan tahun ini ada 5 tokoh yang telah dianugerahkan, namun kelima tokoh tersebut tidak ada yang berasal dari Sulawesi Tengah atau dari Sulawesi, yaitu dari Jawa Tengah, kemudian dari daerah istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Maluku Utara, dan juga Jawa Barat. Nah, bersama saya telah hadir 2 narasumber yang akan membahas, yaitu mengangkat pahlawan Bumi Tadulako. Yang pertama hadir, saya perkenalkan, yaitu Pak Halyadi SSM Hum PhD. Beliau merupakan Lektor Pendidikan Sejarah Universitas Tadulako Palu dan juga peneliti sejarah Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, dan juga hadir bersama kami dari Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPD KNPI Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Mahamudin Ahmad Esos. Pak selamat malam, selamat datang, Assalamualaikum. Baik, ini gimana? Sehat semuanya Bapak-Bapak? Iya, artinya kita sama-sama pada hari ini memperingati Hari Pahlawan gitu ya. Nanti dari KNPI sendiri silakan begitu berbicara dan kemudian memberikan opini seperti apa energi yang harus kita bawa sampai hari ini begitu. Apalagi kalau kita berbicara tentang kepemudaan, dan kemudian nanti Pak Halyadi kita akan sangat spesifik begitu Pak, mengangkat apa yang kemudian harusnya kita lakukan bersama sebagai warga Sulteng untuk mengangkat pahlawan Bumi Tadulako. Karena tahun lalu sudah ada Tombolo Tutuh maksud saya, yang kemudian sudah dianugerahkan sebagai pahlawan nasional. Kami membuka line telepon pemirsa untuk yang ingin berpartisipasi bersama kami di 0451 452 414 atau Anda bisa mulai di layar televisi Anda. Saya akan langsung mulaikan perbincangan saya ke Pak Halyadi dulu. Pak Halyadi, kita secara umum dulu gitu Pak ya. Esensi tema yang diangkat oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Sosial, yaitu pahlawanku, teladanku begitu. Bapak melihat 2 kata sederhana namun punya makna apa begitu Pak yang ingin dicapai sebenarnya? Nah, jadi yang pertama itu pahlawanku itu mengandung makna patriotisme. Gitu. Jadi dari semangat patriotisme pahlawan ini, maka generasi sekarang harus meneladani gitu. Jadi pahlawanku, teladanku. Pahlawanku itu adalah kita mengambil nilai-nilai yang diperjuangkan oleh mereka, yakni ada semangat patriotisme, nasionalisme, dan lain-lain sebagainya. Nah, semangat itu harusnya diteladani oleh masyarakat kita sekarang. Ya, karena pejuang-pejuang dulu tanpa pamrih memperjuangkan bangsa ini. Setelah kita yang hidup di zaman kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh mereka, maka kita wajib dan patut untuk meneladani mereka. Dan yang istimewanya menggunakan kata ku begitu. Artinya ini kan kepemilikan kita pribadi masing-masing. Pahlawanku adalah teladanku begitu. Itu kenapa kemudian akhirnya bangsa Indonesia atau pemerintah dalam hal ini itu ada kata ku begitu menambahkannya. Iya, kalau menurut hemat saya ada teladanku itu adalah identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia tentu saja berbeda, walaupun kita sama-sama Melayu dengan Malaysia, Brunei, dan lain sebagainya, kita itu punya identitas sendiri. Keragaman Indonesia ini adalah harus ada ku di situ, teladanku. Jadi
semua pejuang pahlawan kita yang telah menjadi pahlawan nasional yang baik yang diakui maupun yang belum diakui itu harusnya menjadi teladan kita bersama. Oke, untuk itu makanya menggunakan kata ku di dalamnya begitu. Ya, baik, saya ke Pak Maha. Pak Maha, dari kacamata KNP sendiri, Organisasi Kepemudaan, Komite Nasional Pemuda Indonesia, pahlawanku, teladanku, kira-kira yang disasar apa sih sebenarnya dalam hal ini? Iya. Sebenarnya yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwa di momentum ini kita sedang bicara sesuatu yang luar biasa ya. Bicara soal pahlawan, kan? Bicara soal sosok yang kemudian dia tumpahkan segala sesuatunya itu untuk bangsa ini. Gitu. Oke. Kan? Bahkan nyawa menjadi taruhannya. Itu sesuatu anugerah yang luar biasa yang diberikan kepada pendahulu-pendahulu kita gitu. Kan? Nah, sebagai pemuda kami melihat bahwa jiwa itu tidak boleh hilang di republik kita ini, terutama di kalangan pemuda kita ya. KNP melihat bahwa kalau kita bicara kondisi hari ini itu kita masuk dalam bonus demografi. Yes, betul. Di mana angkatan kerja kita itu sangat jauh lebih besar. Gitu. Ada bahkan akan mencapai di angka 70%. 70% di bonus demografi. Iya, di bonus artinya demografi. Produktif begitu, Pak Maha? Iya, artinya kita mempunyai energi produktif itu di 70%. Akan menanggung yang tidak produktif yang kurang lebih 30%. Artinya bahwa 3 yang produktif itu bisa mengurusi 1 yang tidak produktif gitu. Ini bonus yang luar biasa. Kalau saja jiwa pahlawan yang sebagaimana pernah ditorehkan oleh Republik ini dulu itu terpatri dalam generasi kita hari ini, saya membayangkan Indonesia ini akan sangat luar biasa. Gitu. Karena itu tadi yang saya sampaikan, kita masuk di bonus demografi, kan? Kekuatan kita sangat luar biasa. Kemudian kalau kita bicara skop lebih sempit lagi di Sulawesi Tengah ini. Artinya di samping kita punya energi yang luar biasa, saya juga ingin bilang bahwa kita punya sumber daya yang luar biasa juga, sumber daya alam yang luar biasa. Gitu. Kita tahu itu bersama. Iya. Sehingga perpaduan di antara keduanya, kalau kemudian semangat kita adalah semangat sebagaimana para pahlawan kita, yang hanya karena ingin melihat generasi selanjutnya tidak lagi seperti mereka, maka kemudian jiwa dia korbankan, saya kira tidak sulit juga bagi generasi hari ini untuk menjadikan itu sebagai kacamata hari ini. Baik, Pak Maha melihat ada soul yang hilang justru? Atau justru soul kita ini sebenarnya lebih fire, lebih berapi-api begitu? Iya, saya justru melihat kita agak jauh dari situ. Jiwanya agak jauh dari yang dulu? Iya, saya izin mau sampaikan bahwa Republik ini itu tidak dimerdekakan dengan angka-angka. Indonesia ini dimerdekakan dengan bahu-membahu, tolong-menolong, gotong royong. Itulah yang kemudian menjadi kekuatan. Nah, hari ini saya melihat itu agak hilang gitu. Makanya tema ini menjadi sangat luar biasa sekali bagi kami kalangan pemuda untuk melihat ini sebagai sesuatu kekuatan gitu. Gitu, antara 2 faktor ini, antara generasi dan sumber daya alam kita. Lalu kalau misalkan di perjalanan ini ada jiwa yang luar biasa di dalamnya, saya kira Indonesia yang dicita-citakan oleh para pahlawan kita itu bisalah kita capai. Bisa kita capai, optimisme begitu yang dibangun oleh KNP. Nanti saya akan tanya apa yang kemudian akan menjadi atau sudah menjadi peran KNP untuk kemudian lebih meningkatkan soul kita sehingga ada satu tarikan atau satu tongkat estafet yang tetap semangat begitu dari yang dulu hingga sekarang. Dan pemirsa, kami juga mengucapkan selamat begitu kepada kelima tokoh yang pada hari ini atau beberapa hari lalu telah dianugerahkan gelar pahlawan nasional. Ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 96/TK/2022 dari Jawa Tengah adalah Dr. HR Soeharto, kemudian juga dari DIY atau dari Resime Yogyakarta KGPA Paku Alam ke-8, dari Kalimantan Barat Dr. Raden Rubini Natawi Sastra, Natawi Sastra benar Pak ya? Ya, kemudian Haji Salahuddin bin Talabudin dari Maluku Utara, dan kemudian juga Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Jawa Barat. Kita sedikit refleks begitu ke belakang di tahun 2021, pada saat itu pun juga Sulawesi Tengah bangga pahlawan kita yaitu Tombolo Tutu dari Parigi Motong ya, Pak Halyadi, ini kemudian telah diberikan anugerah sebagai pahlawan nasional, dan itu adalah pertama kali untuk Sulteng begitu Pak.
Apa yang kemudian harusnya menjadi refleksi kita bersama ketika tahun lalu Tombolo Tutu telah dianugerahkan menjadi pahlawan dari Bumi Tadulako? Ya, ini adalah salah satu sumbangsi besar Sulawesi Tengah terhadap bangsa Indonesia. Karena selama ini kita dianggap tidak ada pahlawan. Sultengnya tidak ada pahlawan. Tidak ada begitu, pahlawan. Iya. Setelah kita dari Universitas Tadulako melakukan penelitian ke berbagai tempat, ke seluruh tempat di Provinsi Sulawesi Tengah, maka ada satu penelitian yang betul-betul representatif untuk kita ajukan, karena persyaratan yang diajukan yang disampaikan oleh Kementerian Sosial itu kita sanggupi oleh Kabupaten Parigi Motong untuk mengajukan. Tetapi setelah kita melakukan penelitian, rupanya potensi pahlawan nasional dari Sulawesi Tengah ini sangat luar biasa banyak. Hampir semua kabupaten ada potensi itu. Tetapi terkadang belum diteliti sehingga kelengkapan datanya belum cukup begitu. Nah, tahun 2021 yang cukup datanya adalah Tombolo Tutu. Berapa lama pengkajiannya gitu, Pak Halyadi? Pengkajian yang dilakukan oleh Dr. Lukman Najamuddin itu kurang lebih 3 tahun begitu. 2 tahun betul-betul penataan administrasi sebagai persyaratan yang diajukan ke kementerian. Kemudian ada tahapan seminarnya, seminar di Kabupaten Parigi Motong, kemudian seminar di tingkat provinsi, mendatangkan pemateri nasional, sampai diajukan kepada kementerian. Maka di 2021 berhasil kita mengajukan itu. Padahal sebelumnya juga kita sudah ajukan guru tua misalnya, guru tua, tetapi guru tua sudah mendapatkan bintang kehormatan. Jadi tidak bisa lagi dianugerahkan dengan pahlawan nasional, masih bisa. Akan ada proses ke sana begitu? Ada prosesnya. Ini teman-teman lagi mengkaji kembali apakah persyaratan cukup atau tidak. Yang jelas kita akan melakukan penelitian terus, karena beberapa pejuang kita di Sulawesi Tengah ini pantas mendapatkan penghormatan itu. Baik. Nanti saya ke Pak Halyadi tanya apa yang kemudian menjadi persyaratan, Pak, ketika kemudian pahlawan lokal, dalam hal ini Tombolo Tutu sudah dianugerahkan setahun yang lalu, dan mungkin akan menyusul yang lain. Karena tadi telah disebut nama guru tua, kemudian juga kami mendengar ada Raja Marundu begitu yang lagi dalam tahapan pengkajian. Nah, nanti kita akan tanya begitu, persyaratan apa dan seperti apakah sulit gampangnya ketika satu tokoh dari satu daerah, terutama Sulawesi Tengah, ini kemudian bisa dianugerahkan menjadi pahlawan nasional. Saya kembali ke Pak Maha dulu. Pak Maha, kita masih bicara soul, masih bicara jiwa begitu. Harusnya ada apa sih, Pak? Benang merah apa sih yang sebenarnya kita bisa jaga begitu, Pak, dari peristiwa 10 November di Surabaya dan hari ini adalah 10 November 2022. Generasi muda yang dulu dan generasi muda yang sekarang itu harusnya punya keterikatan emosional seperti apa sih, Pak? Ya. Kalau saya melihatnya begini, ruang-ruang untuk generasi muda hari ini itu tidak terlalu mendapatkan ruang itu gitu, kan? Padahal kalau kita bicara jiwa dapat, jiwa kita, jiwa keinginan untuk, jadi jiwa itu selalu ada di setiap pemuda gitu kan. Sederhana saya ingin sampaikan, beberapa tahun lalu juga saya pernah sampaikan dengan adik-adik bahwa kalau saya melihat lebih jauh soal Parigi Motong, ya saya bicara Parigi Motong sedikit. Nggak apa-apa. Di Parigi Motong itu yang bawa-bawa busur itu anak muda itu. Tapi kalau dulu bawa busur untuk melawan penjajah, sekarang beda begitu ya, bawa busur untuk menyerang apa? Ada hal yang saya ingin sampaikan di balik dari itu. Maksud saya begini, ada anak muda itu yang bawa busur itu anak muda itu, yang mabuk-mabuk, lempar-lempar mobil dan sebagainya, anak muda itu. Satu hal yang saya ingin sampaikan di balik dari itu, bahwa anak muda kita itu sedangkan yang tidak ada gunanya, tinggi resikonya, itu mereka melakukan masih hari ini. Gitu. Apalagi kalau kemudian hal-hal yang mereka diarahkan untuk melakukan hal yang bermanfaat, yang bagi mereka ada, apalagi bagi bangsa, gitu. Saya yakin ini akan sangat luar biasa potensi itu. Makanya saya bilang kalau kita bicara potensi, sedangkan yang ke arah negatif, nyawa taruhannya itu mereka melakukan. Ya, apalagi ke positif. Apalagi ke hal-hal yang jelas untung ruginya, kira-kira. Motor penggeraknya tidak ada. Harusnya siapa itu jadi motor penggeraknya? Playmakernya siapa begitu harusnya? Saya berpikirnya begini, harusnya pemerintah itu hadir menyiapkan ruang untuk generasi gitu. Generasi muda kan.
sebut saja soal kemiskinan kita hari ini, ya kan? Padahal kita ada di tengah sumber daya alam yang luar biasa ya. Tapi kita ada di 10 besar untuk kemiskinan. Tapi kemudian anak muda yang sebenarnya bisa menjadi pendamping di situ, bisa mendampingi, bisa tahu kondisi itu bahkan tidak terlibat gitu. Kan bisa dibayangkan kalau misalkan anak muda ini kita gunakan, gitu, kita bekali, kan, untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat kita. Gitu. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Mereka punya jiwa itu untuk ke sana, tapi kan tidak terpakai. Tidak ada ruang. Tidak ada, gitu. Beberapa program yang bahkan ada dari kementerian, sebut saja PKH misalkan, yang di dalamnya itu banyak data-data, tapi kan juga tidak pernah ada analisis yang lebih jauh soal ke sana. Gitu. Makanya saya bilang stok kita soal energi banyak. Melimpah bahkan. Melimpah. SDA gitu. kita melimpah. Melimpah gitu. Tapi apakah kita serius melihat ini sebagai potensi? Gitu. Apakah daerah ini melihat itu sebagai sesuatu yang sebagai peluang yang luar biasa dengan banyaknya pemuda kita gitu? Atau justru anak muda kita hari ini belum juga dianggap sebagai sesuatu yang penting untuk berperan di daerah ini. Baik, gitu. Nanti saya akan tanya intervensi dari KNPI sendiri. Karena KNPI adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia, apakah sudah menjadi playmaker di dalamnya begitu untuk mencetak gol untuk anak-anak muda tersebut. Nanti saya akan kembali ke Pak Maha. Saya kembali lagi ke Pak Halyadi. Pak Halyadi, ketika kajian Tombolo Tutu tahun lalu selama 3 tahun begitu Pak ya, kurang lebih oleh Pak Lukman Najamuddin, Warek, ya benar ya Pak ya? Warek 1, Universitas Adulako Palu. Pak Halyadi pun juga ada di dalamnya pada saat itu menjadi tim. Iya. Termasuk tim ya Pak? Tidak masuk tim saya waktu itu, tetapi kita sama-sama dalam seminar dan lain sebagainya, diskusi-diskusi. Oke, jadi terlibat dalam diskusi begitu. Ada nggak keterlibatan anak-anak muda pada saat itu Pak? Kemudian akhirnya mengenal sosok Tombolo Tutu. Iya, kita dalam sebuah penelitian di Universitas Tadulako itu kita melibatkan mahasiswa kebanyakan. Jadi dalam diskusi FGD-nya juga kita libatkan komunitas Historia Sulawesi Tengah. Jadi kelompok-kelompok pemuda juga dari Parigi Motong itu kita ajak diskusi bagaimana mereka melihat itu, memandang pahlawan kita itu. Dan ketika melihat sampling dari anak muda yang diajak diskusi FGD begitu Pak, seminar, itu apakah sudah bisa menjadi sampel bahwa anak muda justru punya kecintaan sebenarnya terhadap bagaimana tokoh lokal itu bisa diangkat menjadi satu pahlawan nasional? Iya, sebenarnya secara umum anak muda kita di Sulawesi Tengah ini rindu kepada cerita-cerita tentang perjuangan orang-orang tua kita dulu. Hanya ini kan keterbatasan kita dari Universitas Tadulako, misalnya karena kurang kita dosen sejarah ini terbatas, sehingga melakukan kajian, penelitian belum sampai kepada penerbitan buku, sehingga hasil kajian kita terkadang tidak bisa dibaca oleh anak-anak muda dari berbagai macam kabupaten. Nanti kita mau turun melakukan sosialisasi atau FGD, baru mereka sadar bahwa rupanya perjuangan orang tua kita, pahlawan kita dari Sulawesi Tengah ini tidak kalah juga sama dengan pejuang-pejuang dari daerah lain. Gitu. Nah itu. Yang secara komersial lebih terkenal dari daerah lain gitu. Harusnya memang kita lebih mengenal juga begitu untuk daerah kita sendiri. Baik, ketika satu pahlawan Pak Halyadi dari Sulawesi Tengah yang kemudian bisa dicalonkan sebagai pahlawan nasional, itu persyaratannya susah tidak sih Pak? Selain pengkajian atau ada dokumen resmi atau ada apa begitu? Iya, tidak juga. Menurut Undang-Undang Nomor 20 itu sebenarnya syarat umumnya itu warga negara Indonesia. Itu syarat umum. Kemudian memiliki integritas terhadap bangsa ini. Kemudian ada jasa yang ditinggalkan itu. Kemudian berkelakuan baik, setia kepada negara, tidak pernah melawan hukum. Itu syarat umumnya. Jadi tidak terlalu susah. Kemudian ada syarat khususnya, pernah memimpin atau melakukan perjuangan melawan kolonial Belanda. Kolonial Belanda juga itu menjadi salah satu syarat, tidak boleh bekerja sama dalam 2 hari. Kemudian bisa menjadi pahlawan revolusi, bisa menjadi
pahlawan mengisi kemerdekaan di zaman Orde Lama, misalnya memberantas pemberontakan di daerah-daerah, itu juga boleh. Menjadi persyaratan. Ya, menjadi persyaratan. Dan Tombolo Tutu sudah punya persyaratan itu sampai kemudian akhirnya 2021 dianugerahi oleh Presiden Joko Widodo. Begitu. Ada yang kemudian akan menjadi atau diusulkan begitu. Tadi sudah disebut Guru Tua dan kemudian Raja Marunduk. Nah, sudah sejauh mana begitu Pak Haryadi? Nanti saya akan kembali ke Pak Haryadi untuk menjawab ini. Saya kembali ke Pak Maha dulu, namun sebelum itu pemirsa kita akan jeda untuk commercial break berikut ini dan kami akan kembali di Bicara Langsung masih dengan topik yaitu mengangkat pahlawan Bumi Tadulako bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, pahlawanku, teladanku. Kami segera kembali. Peringatan Hari Pahlawan di 10 November ini lahir dari pertempuran yang meletus di Surabaya pada 10 November 1945 yang pada saat itu adalah Gerakan Revolusi Nasional Indonesia. Dengan tekad dan semangat yang kuat, kemudian para pejuang kemerdekaan pantang menyerah demi hak Indonesia menunjukkan keberanian yang berapi-api melawan pasukan penjajah. Dan hingga kali ini kita masih terus harus memberikan atau mengobarkan maksud saya semangat yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita, pahlawan kita di 10 November 45 atau di puluhan tahun yang lalu begitu pemirsa. Kami berada di segmen selanjutnya untuk membahas apa yang kemudian harusnya kita lakukan sebagai bangsa yang besar khususnya Sulawesi Tengah untuk mengangkat pahlawan Bumi Tadulako, dan dari tadi sudah bergabung bersama kami yaitu Rektor Pendidikan Sejarah Unpad Palu dan juga peneliti sejarah Sultan Pak Haryadi dan juga mewakili KNPI Provinsi Sulawesi Tengah Pak Mahamudin. Kami membuka juga line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0451452454. Saya kembali ke Pak Maha. Pak Maha, kalau dari KNPI sendiri yang sudah dilakukan dan akan dilakukan sebagai peran sendiri dari KNPI itu apa begitu? KNPI ini kalau saya mau bicara soal apa yang sudah dilakukan oleh KNPI. Tapi kita spesifik untuk Hari Pahlawannya begitu ya, artinya tetap mengangkat tema kita begitu di malam ini. Beberapa kali juga kita kerjasama dengan pemerintah, cuman memang saya harus akui bahwa apa yang dilakukan oleh KNPI itu dengan sumber daya yang mereka miliki itu harusnya bisa lebih dari itu. Kemarin kan kita melakukan penanaman pohon bersama di Parigi bersama dengan TNI kan, pihak TNI gitu. Cuman ya itu lagi-lagi yang saya bilang bahwa harusnya KNPI memang bisa lebih dari itu gitu. Kan? Karena isinya ini luar biasa gitu, anak-anak muda kan kira-kira begitu. Ada berapa jumlah anggota untuk Sultan Sulawesi Tengah? Itu lebih 100. Lebih 100 iya, yang bergabung di KNPI. Itu baru pengurus. Kita belum bicara OKP. OKP juga itu lebih 100 OKP itu. Yang isinya juga satu kepengurusan. OKP adalah organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan. Iya, gitu. Misal kayak HMI, kemudian GMKI gitu kan. Itu lebih 100 juga itu. Kan? Jadi banyak sekali kelompok-kelompok pemuda itu yang ada di Sulawesi Tengah. Gitu. Yang harapannya sebenarnya memang KNPI ini menjadi induk kan, menjadi induknya organisasi itu. Gitu. Cuman memang belum ketemu antara pemerintah dan pemuda untuk mengambil peran kira-kira apa yang harus dilakukan. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan? Sudah duduk bersama agar seperti tadi Pak Maha mengatakan dulu gotong royong, bahu-membahu, bantu-membantu. Nah, sekarang gimana kemudian untuk bisa menekan ego masing-masing kelompok ini untuk lebih bersatu begitu? Itu yang saya bilang bahwa harusnya memang kita harus duduk bersama. Ada hal yang menjadi PR di KNPI sendiri itu, sebut saja kayak pertarungan untuk merebut ketua, kadang-kadang itu menjadi awal mula itu saling berseberangannya antara satu dengan yang lain gitu. Dan akhirnya ada pemetaan begitu ya. Iya, gitu. Jadi saya bilang kita sebenarnya merindukan KNPI itu membahas masalah gitu. Jadi kehadirannya tidak sekedar untuk memilih ketua, lebih dari itu dia akan bicara soal kira-kira apa peran kita. Baik. Ini kalau kita bicara kemudian Tombolo Tutu pada tahun lalu telah dianugerahkan pahlawan nasional. Bahkan nanti saya akan kembali ke Pak Haryadi bertanya ada Marundu begitu yang kemudian akan diusulkan KNPI. Akankah ada keterlibatan untuk itu? Saya kira kita kalau misalkan memang dibutuhkan untuk masuk dalam situ, sangatlah. Karena lagi-lagi saya bilang dengan hari ini kan Parigi Motong itu sudah punya Tombolo Tutu dan bahkan yang disebutkan tadi masih ada juga yang lain-lain. Tentu itu juga menjadi motivasi bagi kami anak muda gitu untuk mengikuti perjuangan-perjuangan mereka gitu. Bagaimana mereka berjuang untuk bangsa ini kan. Nah, saya kira itu juga menjadi sesuatu yang menjadi motivasi bagi kami gitu ya. Kan untuk melakukan sesuatu. Kalau di zaman penjajahan
mereka melakukan itu di zaman ini, apa kira-kira yang bisa kami lakukan? Ini berarti jawabannya ada di KNP sendiri dan juga OKP yang lain begitu. Iya. Ya, kami akan tunggu itu jawabannya ya dari pekerjaan yang akan dilakukan oleh KNP dan juga OKP yang lain. Saya kembali ke Pak Halyadi. Pak Halyadi, dua, saya nggak tahu apakah dua yang utama sekarang prioritas yaitu Guru Tua dan Marundu, atau ada nama lain yang akan menjadi prioritas untuk diusulkan, dan kapan kemudian pengusulan ini mulai digodok bersama begitu? Iya, sebenarnya banyak. Hampir semua kabupaten ada. Misalnya Toli-Toli itu Haji Hayun, itu pantas untuk diajukan. Donggala misalnya Malonda. Kemudian Sigi, Umana Soli, kemudian Karajalemba. Dari Karajalemba dari Sigi juga. Dari Sigi juga. Ya. Jadi banyak sekali dari Poso misalnya Umana Soli. Ada Umana Sola? Umana Soli. Umana Soli. Ini dua yang sama begitu atau berbeda? Berbeda. Kalau yang di Sigi. Di Sigi itu Teuwalangi. Oh, Teuwalangi. Kalau Umana Soli itu di Napu. Di Napu. Kemudian ada Laginda di Banggai dan lain sebagainya. Banyak sekali. Jadi kita punya potensi yang berhak untuk mendapatkan pahlawan nasional. Tapi progres yang kita lihat sekarang yang getol melakukan kajian-kajian itu Marundu Daturitana dari Morowali Utara itu sudah pernah juga saya dipanggil ke sana untuk melakukan kajian itu. Sementara kita menulis juga. Kemudian Guru Tua ini sudah banyak buku tentang Guru Tua ini. Hanya memang harus ada komitmen juga dari pemerintah kota untuk mengajukan, karena ini kan dari kota Palu. Jadi kalau ada komitmen dari pemerintah kota untuk mengajukan, ya kita tindak lanjuti secara baik-baik. Kemudian kita ikuti tahapannya. Gitu. Karena selain persyaratan umum yang saya sebutkan tadi, persyaratan khusus ada kajian-kajian yang dilakukan kabupaten kota dulu. Habis itu ada kajian di tingkat provinsi, baru diajukan ke nasional. Gitu. Dan itu tidak mungkin dia hanya memakan waktu 1 tahun saja. Nah, itu karena ada prosesnya. Yang calon pahlawan yang belum ada bukunya, kabupaten diharapkan untuk berkomitmen membuat buku terhadap itu. Tadi pada saat kita break, Pak Maha bertanya begitu, ini di balik layar. Ada, kemudian Pak Halyadi menjawab harusnya ada punya 2 buku begitu masing-masing tokoh. Nah, artinya di Morowali Utara sendiri yang getol untuk mengangkat Marundu ini sudah punya 2 buku itu sebagai persyaratan juga? Belum. Satu pun belum ini. Tetapi sudah ada laporan. Tapi laporan itu belum pantas untuk dijadikan sebagai bahan. Karena bukunya itu harus buku yang ber-ISBN. Internasional serial number book. Kalau sudah ada itunya, sudah ada ISBN-nya, baru diakui sebagai salah satu persyaratan untuk diajukan sebagai pahlawan nasional. Guru Tua sudah banyak. Sudah banyak. Ya. Tetapi yang terjadi untuk kondisi Guru Tua diangkat menjadi pahlawan nasional adalah? Nah, yang pertama dulu waktu diajukan itu sudah mendapatkan bintang kehormatan. Untuk menaikkan bintang kehormatan itu, semua berkas-berkas harus dibuktikan lagi. Misalnya keterlibatan Guru Tua bagaimana melawan penjajah, itu juga harus ada. Jangan sampai misalnya kita dapatkan ada kolaborasi misalnya, atau ada tidak melakukan perjuangan seperti yang lain. Kalau yang lain misalnya sampai meninggal di tempat, seperti Marundu Daturitana meninggal di tempat di Benteng Wulanderi dalam memperjuangkan melawan Belanda, ya, itu yang masyarakat dan kementerian kemungkinan itu dulu yang akan dilihat. Baik. Pak Maha melihat bagaimana perjuangan Pak Halyadi bersama tim peneliti begitu sejarah Sultan yang sangat getol juga oleh pemerintah kabupaten, provinsi, kota dan lainnya juga untuk mengangkat masing-masing ini bisa dianugerahkan pahlawan nasional. Artinya ini apa yang dilihat dari kacamata kita sebagai anak muda begitu, sebagai generasi milenial, kita harusnya support begitu, dukung. Ya. Saya melihatnya kalau bicara soal ini,
Saya berpikirnya begini, memang harus duduk bersama gitu, tidak boleh hanya diserahkan kepada sekelompok-kelompok yang siapa yang mau dia yang ngurus. Bukan hanya urusan gitu. akademisi saja, bukan urusan hanya peneliti saja begitu. Gitu karena soal pahlawan ini ternyata PR-nya bukan hanya soal bagaimana perjuangan mereka di masa lalu. Tapi juga ini ada kaitannya dengan bagaimana bentuk support baik dari pemerintah sendiri disebutkan tadi. Ada dari pemerintah, kemudian ada dari peneliti, ada bahkan dari juga penulis dan ini adalah unsur-unsur yang sangat penting untuk membuka sejarah gitu, untuk menaikkan para pahlawan-pahlawan kita untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Karena hari ini baru Pak Maulana Pak Tombolo Tutu kan. Padahal disebutkan tadi hampir semua kabupaten ini ada gitu. Ketika ditanya soal apa masalahnya, masalahnya adalah di administratif. Kalau misalkan di administratif masalahnya, ini kan bukan soal kan substansinya. Ada enggak pahlawan di Sulawesi Tengah? Banyak. Gitu. Yang memenuhi standar nasional banyak. Di mana masalahnya? Di administrasi. Makanya saya bilang berarti ini adalah kolaborasi antara banyak pihak, dari pihak pemerintah termasuk gitu. Pendidik, peneliti, penulis. Nah, ini unsur-unsur yang harus duduk bersama gitu. Kan harus ya mudah-mudahan di momen Hari Pahlawan ini bisa menggelitik banyak kelompok yang memang menjadi bagian dari situ untuk melihat ini sebagai sesuatu yang penting gitu kan. Jangan sampai hanya terabaikan begitu saja. Kalau Soekarno pernah bilang bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak akan lupa dengan jasa para pahlawan. Jasa para pahlawan. Saya kira kalau itu dipinjam, jangan sampai kita termasuk orang yang tidak menghargai. Kita sebagai generasi juga begitu mewakili pemuda harusnya menghargai jasa para pahlawan. Realnya adalah kita bantu sama-sama untuk mengangkat pahlawan Bumi Tadulako begitu. Baik. Kalau kita tahu bersama dulu Pak Maha, mungkin para pahlawan kita menggunakan bambu runcing tradisional. Mungkin di zaman era digital ya kita bantu gitu untuk menggunakan digitalisasi, kemampuan digital kita harusnya ada ke sana begitu ya. Iya. Bagaimana kemudian Pak Maha melihat era digital ini yang harusnya dimiliki oleh banyak kaum muda nih untuk membantu itu? Iya, betul. Artinya ini menjadi PR kami itu di KNPI berarti ya, bahwa memang hari ini karena kita masuk di era digitalisasi kan, pemuda atas kerja-kerja seperti itu menjadi sangat penting berarti, kan? Gitu. Kalau kita bicara soal pahlawan, peran kita ternyata besar untuk harusnya besar. Ke arah sana. Baik. Apalagi Pak Maha dengan kapasitas ketua bidang organisasi, kaderisasi dan keanggotaan harusnya bisa merekrut dan bisa mengkader anak-anak muda dengan tema dengan spirit digital begitu. Bagaimana kemudian Pak Halyadi melihat literasi digital kita harusnya ini bisa saling bantu-membantu. Kita tidak lagi menggunakan bambu, runcing, tidak lagi menggunakan tradisional, tapi kita menggunakan kemampuan teknologi, kemampuan literasi digital kita gitu. Pak Halyadi melihatnya seperti apa? Ya, sebenarnya anak muda kita itu seperti misalnya kita ambil contoh lah, misalnya komunitas Historia Sulawesi Tengah. Ada komunitas pemuda Kaili yang mengupload hampir FPK ya kita sebutnya FPK misalnya itu mengupload foto-foto perjuangan dulu di sosmed biasanya raja-raja diperjuangkan. Itu adalah bagian dari kerja-kerja ini sebenarnya. Jadi awal mulanya hanya diupload fotonya yang didapat foto satu lembar, tapi akhirnya sahut menyahut dari kelompok satu ke kelompok lain. Akhirnya kita peneliti juga bersemangat melihat ini, kemudian kita telusuri di arsip, ya kita dapatkan lah. Dapatkan seperti itu. Misalnya ada satu pahlawan Sarif Muhammad dari Buol. Dari Buol itu menyerang Tangsi di Manado. Tapi tidak pernah diteliti orang, justru orang Manado yang meneliti gitu. Sarif Mansur namanya. Itu Buol. Tapi anehnya pemerintah Buol tidak pernah membuat program terhadap itu. Seperti yang dikatakan tadi, kita harusnya bahu-membahu untuk gotong royong untuk ini. Tetapi harus ada komitmen politik. Parigi Mutong itu secara politik ada komitmen untuk memperjuangkan itu. Dan ini bisa dicontoh oleh kabupaten yang lain? Bisa dicontoh oleh kabupaten lain. Kota misalnya, Donggala. Jangan hanya melihat misalnya membangun fisik terus, tetapi
pahlawan kita lupa. Kuburannya saja tidak dipelihara dengan baik. Nah, itu. Pak Halyadi setuju nggak ketika saya mengatakan bahwa kita harusnya hidup di social science? Balance antara sosial kultur, sainsnya juga bagus begitu. Iya. Karena sains itu adalah anak dari sebuah peradaban. Oke. Nah, sehingga sains itu harusnya mendukung peradaban kita, mendukung kultur kita. Kultur itu. Jadi salah satu bagian dari kultur itu adalah pejuang ini. Nasionalisme pejuang-pejuang lokal ini harus ditumbuhkan, kemudian direspon oleh sains itu. Direspon oleh sains. Kalau kita secara manual saja mengajukan ke kementerian juga tidak ini. Nah, misalnya secara administrasi kita ajukan, tapi setelah dilihat di media sosial, di media-media online tidak ada, justru dipertanyakan. Bukunya sudah jadi, tetapi di media sosial tidak ada yang kembangkan misalnya. Anak-anak muda tidak tertarik menulis itu. Nah, kalau di tempat lain, hampir semua pihak mendukung. Ini tempat lain artinya daerah lain, provinsi lain. Oke, KNP merindukan itu juga. KNP punya, akan ada komitmen bersama-sama. Saya kira kalau misalkan itu adalah faktor penting, tidak ada kata mundur lah. Why not begitu? Iya, tidak ada kata mundur untuk itu. Gitu. Siap sekali kita anak muda ini, daripada dalam banyak momen hanya banyak sekali yang kita urusi, tapi memang untuk urusan-urusan seperti ini kita tidak pernah masuk gitu. Tetapi bagaimana kemudian Pak Maha? Kadang-kadang kita bicara tentang sejarah, banyak yang kemudian generasi muda ini agak tidak tertarik lagi begitu belajar tentang histori, belajar sejarah. Pak Maha kemudian melihatnya seperti harusnya bagaimana itu sosial kultur sainsnya harusnya seimbang semuanya, histori juga. Betul. Kita juga memang melihat itu ya, bahwa kalau kita bicara sejarah itu sudah tidak banyak lagi yang tertarik untuk bicara itu gitu, karena ya entahlah ya, mungkin karena tidak bicara soal, tidak akan memperjelas masa depan dan sebagainya. Anda tahu lah ya. Lupakan sudah masa lalu begitu. Kadang-kadang ada quotes yang begitu ya, lupakan masa lalu. Memang tidak banyak yang terlalu tertarik untuk bicara soal itu di putaran pemuda itu, enggak. Baik. Harus diakui. Ada program KNP yang kemudian bisa relate dengan apa yang dilakukan oleh Pak Halyadi sebagai peneliti begitu? Saya bilang setelah pertemuan malam ini saya akan bicara dengan pertemuan. Ternyata kita penting di situ. Gitu. Kami kan tidak menyangka bahwa ternyata kita penting di dalamnya. Saya berpikir kita tadi sudah disebut KNP, FPK juga, ya. Kemudian juga tadi GMKI, ya. Kemudian GP Ansor banyak juga di dalamnya, HMI di dalamnya, PHDI juga. Begitu. Jadi sebenarnya KP kita ini dari multi agama, multi etnis, multi ras harusnya sama-sama begitu. Tetap mencintai sejarah kita. Setuju begitu Pak Maha? Setuju sekali. Oke, Pak Halyadi bagaimana kemudian dari peneliti Pak Halyadi pada malam hari ini sebagai peneliti lektor pendidikan sejarah, ya, agar kita ini lebih bisa mengangkat pahlawan-pahlawan di Bumi Tadulako untuk bisa diusulkan lagi mengikuti jejak Tombolo Tutut dan relasinya juga dengan OKP atau Organisasi Kepemudaan. Iya, saya pikir ini sangat relevan dengan organisasi kepemudaan. Pejuang ingat bahwa Provinsi Sulawesi Tengah ini diperjuangkan oleh anak muda. Ya. Ada 8 konsepsi yang diajukan di Jakarta di tahun 64 itu, tapi yang lolos itu adalah konsepsi pemuda yang disampaikan oleh Rusdi Toana dengan Mene Lamakarate. Jadi konsepsi pemuda ini adalah pejuang untuk Sulawesi Tengah. Bayangkan di masa memperebutkan kemerdekaan. Ya mereka itu masih muda, raja-raja yang berjuang ini misalnya Magauda Tupamusu dari Dolo itu mereka masih muda. Di usia yang muda pada saat itu. Di usia yang muda, 15 tahun mereka sudah berperang di Kayu Malue. Magauda Tupamusu, 15 tahun. Mereka itu pemuda. Bahkan bisa dikategorikan remaja kan, 15 tahun waktu itu remaja, bahkan ada raja yang mempertanyakan kenapa kasihan anak-anak disuruh berperang di tahun 1888 di Kayu Malue itu dibombardir dari kapal itu. Jadi sebenarnya keterkaitan antara pejuang kemudian
pahlawan-pahlawan yang kita perjuangkan ini dengan semangat kepemudaan, nah, itu harusnya memang relevan sekali. Dan kelompok-kelompok pemuda inilah kita harapkan merespon baik. Misalnya ketika kita sudah ada buku satu, ya didiskusikan, undang kami untuk kita diskusi. Bagaimana semangatnya? KNPI mengundang peneliti juga harus mengundang KNPI. Kita sama-sama begitu. Kita bisa komitmen untuk hal itu. Bahkan kami pun juga media bisa menjadi salah satu support ya begitu ya untuk mendukung. Terima kasih Pak Halyadi sudah bergabung bersama kami. Pak Mahamudin Ahmad, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sekali lagi selamat memperingati Hari Pahlawan ya, dan apa yang sudah dilakukan oleh para peneliti untuk mengangkat pahlawan nasional Tombolo Tutu dari Parigi Motong dari Sulawesi Tengah ini juga nanti bisa menjadi satu spirit, jadi satu soul untuk kita semuanya bisa mengusulkan nama-nama lain yang telah disebutkan oleh Pak Halyadi tadi. Saya Julius Efrain pamit. Sekali lagi selamat memperingati Hari Pahlawan. Mari terus kita hargai jasa para pahlawan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.